Anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk di pembahasan, di sini Pak Guru melampirkan sebuah teks bacaan yang berjudul tentang sistem gerak manusia dan hewan. Teks ini Pak Guru ambil dari buku tematik pembelajaran 1 di halaman 3. A. Organ gerak hewan. Hewan dan manusia memiliki kesamaan pada organ gerak. Anak-anak, ada dua macam alat-alat gerak yang dimiliki pada manusia dan hewan, yaitu tulang dan otot. Otot itu disebut dengan alat gerak aktif, sedangkan tulang disebut dengan alat gerak pasif. Anak-anak, organ gerak pada hewan itu berbeda-beda, tergantung pada tempat hidup hewan tersebut. Berikut adalah beberapa di antaranya. Yang pertama, Pisces atau disebut dengan ikan. Organ gerak pada ikan itu adalah sirip. Ada beberapa bagian dari sirip ikan, yaitu A. Sepasang sirip di sisi kanan dan kiri, B. Sirip ekor, dan yang C. Sirip tengah yang berada di bagian punggung ikan. Itu tentang sirip ikan ya. Nah, anak-anak, kalau fungsi daripada sirip ikan ini adalah tentunya untuk berenang di air. Kemudian yang kedua adalah aves atau disebut dengan burung. Sebagian besar burung bergerak dengan cara terbang. Burung dapat terbang karena memiliki sayap. Saat tidak terbang, burung menggunakan kakinya untuk bergerak. Berarti burung ini mempunyai dua alat gerak ya, yaitu sayap dan kaki. Dan yang ketiga adalah amfibi. Amfibi ialah hewan yang bertulang belakang yang hidup di dua alam, yaitu di air dan di daratan. Artinya hewan ini bisa hidup di air dan juga bisa hidup di daratan. Contohnya pada hewan seperti katak. Katak bergerak dengan cara melompat ketika di darat dan berenang ketika di air. Dan yang keempat adalah reptil. Reptil ialah hewan merayap atau melata. Hewan ini banyak ditemui di lingkungan sekitar. Contohnya seperti ular. Ular bergerak dengan cara melata. Selain ular ialah buaya atau kadal, bergerak dengan cara merayap atau merangkak menggunakan tungkai mereka. Dan yang kelima adalah mamalia. Mamalia ini adalah hewan menyusui. Ada beberapa jenis hewan mamalia yang hidup di darat dan yang hidup di air. Yang pertama kita melihat tentang contoh hewan mamalia yang hidup di darat seperti kuda. Kuda memiliki otot yang elastis dan kuat serta tulang-tulang yang kokoh. Dan yang kedua adalah kelelawar. Kelelawar bergerak menggunakan sayap. Selain mamalia darat, ada juga mamalia air, yaitu lumba-lumba, pesut, dan paus. Lumba-lumba, pesut, dan paus bergerak. Anak-anakku sekalian, sekarang kita masuk di bagian yang ke B, hewan vertebrata dan invertebrata. 1. Hewan vertebrata. Vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Berikut adalah kelompok hewan vertebrata. A. Pisces. Pisces adalah kelompok hewan yang hidup di air. Kelompok hewan ini bergerak menggunakan sirip. Contohnya seperti ikan. Dan yang ke B adalah amfibi. Amfibi adalah hewan yang hidup di dua tempat, yaitu di darat dan di air.
Kelompok hewan ini bergerak menggunakan kaki yang berselaput. Contohnya seperti pada katak. Dan yang ke-C adalah reptil. Reptil adalah hewan melata. Kelompok hewan ini ada yang bergerak menggunakan tungkainya, misalnya buaya. Dan ada juga yang bergerak menggunakan otot perut, misalnya ular. Dan yang ke-D, aves. Aves adalah nama lain dari burung. Kelompok hewan ini bergerak dengan cara terbang menggunakan sayap atau berjalan menggunakan kaki. Dan yang ke-E adalah mamalia. Mamalia adalah kelompok hewan yang memiliki kelenjar susu atau hewan yang menyusui. Sebagian besar kelompok hewan ini bergerak menggunakan kaki, namun ada juga yang menggunakan sirip seperti paus, anjing laut, dan singa laut. Kalau bergerak menggunakan sirip berarti hidupnya di air. Anak sekalian, sekarang kita melihat di bagian yang kedua tentang hewan invertebrata. Hewan invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Filum atau cabang hewan yang termasuk invertebrata yaitu yang pertama adalah Protozoa, kemudian Porifera, Coelenterata, Vermes, Mollusca, Echinodermata, dan Arthropoda. Yang pertama kita melihat tentang Protozoa. Protozoa adalah hewan bersel satu. Ukuran hewan ini sangat kecil sehingga hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Alat gerak protozoa adalah kaki semu, bulu cambuk, dan rambut getar. Dan yang kedua adalah Porifera. Porifera adalah hewan berpori yang bentuknya seperti tabung dan memiliki rongga. Kelompok hewan ini tidak memiliki sistem gerak. Dan yang ketiga atau yang ke-C, Coelenterata. Coelenterata adalah hewan berongga usus. Bentuk tubuhnya seperti polip. Polip itu atau disebut juga dengan seperti tabung yang menempel pada tempat hidupnya. Dan medusa seperti payung atau ubur-ubur. Alat gerak hewan ini berupa tentakel. Dan yang ke-D adalah Vermes. Vermes adalah sebutan untuk cacing. Sistem gerak hewan ini merupakan kontraksi otot-otot yang ada pada tubuhnya. Yang ke-E adalah Mollusca. Mollusca adalah hewan yang memiliki tubuh lunak. Beberapa jenis hewan ini memiliki cangkang sebagai pelindung tubuh. Misalnya seperti siput. Hewan lain selain siput adalah cumi-cumi dan gurita. F. Echinodermata. Echinodermata adalah hewan berkulit duri. Hewan ini bergerak menggunakan kaki ambulakral. Contohnya pada bintang laut. Dan yang ke-G adalah Arthropoda. Arthropoda adalah hewan yang memiliki tubuh atau kaki yang berruas-ruas. Alat gerak daripada hewan ini adalah kakinya. Contohnya pada belalang. Anak-anakku sekalian, terima kasih sudah menonton dan mendengarkan video pembelajaran dari Pak Guru ini. Di slide yang terakhir, Pak Guru menuliskan
atau Pak Guru memberikan beberapa nomor soal untuk anak-anak kerjakan di rumah. Pak Guru harap anak-anak bisa mengerjakannya dengan sendiri-sendiri ya. Selesai kerjakan, nanti kumpulkan di Pak Guru. Terima kasih.